Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi pada hari ini dalam renungan dari Bukit Sion Makale, hari Jumat tanggal 2 April 2021. Hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan renungan harian atau bacaan harian Gereja Toraja dari Injil Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-27. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang punya kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan baru, dengan sukacita baru untuk menjalani hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Berikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, terlebih khusus untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yohanes pasal 18 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-27. Yohanes 18 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafas yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Jaga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar,
mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkal pula, ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita pada saat ini diberikan judul renungan, yaitu menjadi saksi. Menjadi saksi. Batulan bahasa Toraya dikua mendadi sabih. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia kepolisian, seorang yang diduga tersangka akan ditangkap dan diinterogasi untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Biasanya seorang saksi akan dihadirkan untuk membantu proses penyelidikan sebelum akhirnya terduga ditetapkan sebagai tersangka pada pengadilan. Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam pembacaan kita tengah diperhadapkan dengan pengadilan di hadapan Hanas, bukan karena Yesus melakukan kejahatan, sebab firman-Nya, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Itu terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Pertanyaan Hanas kepada Yesus mengenai murid-muridnya dan ajarannya pada ayat 19 dijawab oleh Yesus. Yesus menjawab sesuai dengan apa yang ia lakukan, bahwa ajarannya secara terbuka disampaikan di hadapan publik. Ayatnya yang ke-20. Bahwa Yesus pun menyuruh Hanas untuk bertanya kepada mereka yang mendengar tentang apa yang Yesus sampaikan. Tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Hanas. Penjaga menampar Yesus, sebuah peristiwa yang menunjukkan kekejaman pengadilan pada saat itu. Akhirnya Yesus dikirim kepada Kayafas, seorang imam besar. Di saat Yesus berdiri tegak menghadapi penanya-penanya dan tidak menyangkal satu hal pun, ternyata Petrus tengah mengalami ketakutan karena pertanyaan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus, berbohong demi keselamatan dirinya. Padahal Petrus pernah mengatakan bahwa "Aku akan mati bagimu." Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus berarti siap bersaksi tentang siapa Yesus dan karyanya itu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perjalanan mengikut Dia penuh dengan tantangan, dan karena itu kita belajar seperti Kristus, setia sampai akhir. Demikian juga setia sampai akhir hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, yang sudah menegur kami dan mengajar kami untuk menyadari panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bahwa kami harus bersaksi
memberitakan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menghapuskan dosa kami dan memberikan kami anugerah keselamatan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bersaksi. Berikan kami kekuatan, kemampuan, keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya. Di mana saja mereka Tuhan percayakan sebuah pekerjaan, Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pendidikan. Engkau yang memberikan hikmat, memberikan semangat di dalam menempuh pendidikan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kiranya semuanya boleh bersinergi untuk membangun dan membawa kesejahteraan dan keamanan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kau pakai makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi untuk menjadi saluran kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Tangan-tangan yang merawat, Tuhan beri kesabaran, entah dari keluarga ataupun dari medis ya Tuhan. Juga ya Tuhan, berdoa untuk vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan beri kelancaran sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik dan membawa kebaikan dalam rangka pencegahan dan pemulihan dari pandemi COVID-19. Bapa dalam sorga, kami telah siap untuk menjalani hari ini. Berikan kami sukacita, berikan kami selalu semangat untuk menjalani hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menjadi pemimpin kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama, nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale, hari Jumat tanggal 2 April 2021. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk menjalani hari ini. Terpujilah Kristus. Amin.